Halo Sobat Rangkumin, selamat datang kembali di channel Rangkumin. Di sini kita akan membedah intisari dari buku-buku terbaik di dunia, jadi Anda bisa langsung dapat pelajaran paling berharganya. Oke, hari ini kita mau bahas buku yang kayaknya mustahil banget Anda nggak pernah dengar. Atomic Habits oleh James Clear. Tepat, tapi pertanyaannya bukan cuma apa isi bukunya. Yang lebih menarik itu kenapa buku ini yang meledak di lautan buku self-help. Kenapa pendekatan James Clear ini terasa begitu relevan dan bisa dipraktekkan? Itu pertanyaan yang bagus banget sih. Menurut saya, jawabannya itu ada di judulnya sendiri. Banyak orang kan fokusnya di kata habits atau kebiasaan. Iya, betul. Tapi kuncinya itu sebenarnya di kata atomic. Clear sengaja pilih kata itu karena maknanya ada dua dan saling melengkapi. Oke, dua makna ya. Apa aja tuh? Pertama, ya jelas, artinya super kecil, unit fundamental. Tapi makna kedua yang sering dilupain adalah sumber dari energi yang luar biasa besar. Kayak ya bom atom. Jadi bukan cuma soal kebiasaan kecil, tapi soal gimana kebiasaan yang kelihatannya sepele itu ternyata punya potensi ledakan yang dahsyat seiring waktu. Persis. Dan fondasi dari potensi ledakan itu adalah ide yang sederhana banget, yaitu perbaikan 1%. Perbaikan 1%? Iya, matematikanya simple, tapi dampaknya luar biasa. Kalau Anda jadi 1% lebih baik setiap hari, dalam setahun, Anda itu bakal jadi 37 kali lipat lebih baik. Wow, 37 kali. Tapi sebaliknya, kalau 1% lebih buruk setiap hari, Anda bakal nyaris balik ke titik nol. Nah, disinilah kutipan kuncinya pas banget. Kebiasaan itu ibarat bunga majemuk buat pengembangan diri. Tapi di sini masalahnya kan, konsep bunga majemuk ini secara logika kita paham, tapi secara emosional rasanya susah diterima. Betul sekali. Kita pergi ke gym 3 kali terus ngaca, kok ototnya belum kelihatan. Kita nabung seminggu, kok belum kaya juga. Kenapa ada jurang besar antara usaha yang kita lakuin sama hasil yang kita lihat di awal? Nah, karena kita itu terjebak di dalam apa yang Clear sebut sebagai plateau of latent potential. Plateau of latent potential? Dataran tinggi potensi tersembunyi? Betul. Ini konsep yang krusial banget. Gini, coba bayangin. Anda punya balok es di ruangan yang suhunya minus 10 derajat. Oke. Anda mulai naikin suhunya ke minus 5, minus 3, minus 1. Secara kasat mata, nggak ada yang terjadi. Balok es itu ya tetap balok es. Usaha Anda terasa sia-sia. Sampai akhirnya suhunya nyentuh 0 derajat. Tepat. Dan kemudian cuma 1 derajat perubahan kecil, dari 0 ke 1 derajat, tiba-tiba, boom, esnya mulai mencair. Perubahan terbesar itu justru datang dari akumulasi usaha-usaha yang sebelumnya nggak kelihatan hasilnya. Jadi, usaha kita itu nggak sia-sia ya, cuma sedang disimpan. Sedang diakumulasikan, menunggu titik kritisnya. Belajar bahasa baru juga gitu kan, berbulan-bulan rasanya nggak ada kemajuan. Iya, ngomong masih berantakan. Terus suatu hari tiba-tiba sadar loh, kok saya ngerti percakapan native speaker? Kegagalan kita seringkali bukan karena kurang usaha, tapi karena kurang sabar buat ngelewatin dataran tinggi itu. Oke, pemahaman ini penting banget buat jaga semangat. Tapi, Clear kemudian ngasih argumen yang menurut saya paling radikal di buku ini. Yang mana tuh? Lupakan tujuan, fokuslah pada sistem. Tunggu dulu, ini kan ngelawan hampir semua nasihat self-help yang pernah kita dengar kan? Tentang pentingnya punya tujuan yang spesifik, terukur, dan seterusnya. Ya, ini terasa radikal karena kita terobsesi banget sama hasil akhir. Clear nantang itu pakai logika sederhana. Pemenang dan pecundang itu punya tujuan yang sama. Masuk akal. Coba pikirin, setiap tim yang ikut kompetisi tujuannya apa? Ya jadi juara. Setiap orang yang ngelamar kerja tujuannya ya dapat pekerjaan itu. Kalau tujuan adalah penentu kesuksesan, harusnya semua orang sukses kan? Jadi bukan tujuannya yang jadi pembeda. Bukan. Pembedanya adalah sistem yang mereka punya. Kalau kita pakai analogi, tujuan itu kayak titik lokasi di peta. Destinasi kita. Betul. Nah, sistem itu adalah mobil dan kemampuan menyetir Anda buat sampai ke sana. Anda bisa aja mandangin titik tujuan itu seharian, tapi tanpa sistem yang jalan, ya Anda nggak akan gerak 1 senti pun. Ada satu kutipan di buku ini yang nonjok banget. Yang mana? Anda tidak naik ke level tujuan Anda jatuh ke level sistem Anda. Tepat sekali. Itu yang sering terjadi. Punya target penjualan bombastis, tapi proses kerja internalnya berantakan. Ya, akhirnya hasil yang didapat selevel sama prosesnya itu, bukan targetnya. Dan fokus berlebihan ke tujuan ini ternyata bisa jadi bumerang ya.
Banget. Clear nyebutin ada 4 masalah. Pertama, yang tadi kita bahas. Pemenang dan pecundang tujuannya sama. Kedua, mencapai tujuan itu seringkali cuma perubahan sesaat. Contoh klasiknya bersihin kamar yang berantakan. Nah, itu dia. Tujuannya, kamar bersih. Setelah kerja keras, tujuannya kecapai. Tapi kalau sistemnya, yaitu kebiasaan jorok lempar baju sembarangan nggak diubah, seminggu kemudian kamar itu jadi kapal pecah lagi. Kita cuma ngobatin gejalanya bukan akar masalahnya. Bener. Masalah ketiga, tujuan itu ngebatasin kebahagiaan kita. Kita sering terjebak pola pikir, kalau, maka. Saya akan bahagia kalau saya mencapai X. Jadi kita nunda kebahagiaan. Betul. Padahal kalau fokus sama sistem, Anda bisa merasa puas tiap kali sistemnya berjalan. Anda nggak perlu nunggu garis finish buat merasa jadi pemenang. Dan masalah keempat, ini yang paling sering saya lihat, tujuan justru berlawanan sama kemajuan jangka panjang. Contohnya pelari maraton. Iya, dia latihan berbulan-bulan buat satu tujuan, ngelewatin garis finish. Begitu tujuan itu tercapai, apa yang terjadi? Motivasi langsung anjlok, banyak yang berhenti lari sama sekali. Jadi tujuan itu buat memenangkan satu permainan, tapi sistem itu tentang gimana caranya kita bisa terus bermain. Intinya jelas, kalau Anda kesulitan mengubah kebiasaan, masalahnya bukan di diri Anda. Tapi di sistemnya. Masalahnya ada di sistem Anda. Oke, jadi fondasinya adalah sabar melewati peto, lalu bangun sistem yang solid, bukan cuma melototin tujuan. Sekarang, mari kita gali lebih dalam lagi. Karena Clear bilang ada lapisan yang lebih fundamental dari sekedar proses dan sistem. Betul. Ini jantung dari filosofi Atomic Habits. Clear membaginya jadi 3 lapisan perubahan, kayak lapisan bawang. Lapisan bawang, oke. Lapisan terluar itu outcomes, atau hasil. Ini soal mengubah hasil Anda, kayak turun berat badan atau dapat promosi. Ini yang biasanya jadi fokus utama kita. Benar. Lapisan di bawahnya itu proses atau proses. Ini soal mengubah kebiasaan dan sistem Anda. Rutin ke gym, bikin jadwal kerja baru. Tapi lapisan terdalam, inti dari bawang itu Apa tuh? adalah identity atau identitas. Ini soal mengubah keyakinan Anda tentang diri Anda sendiri. Tunggu dulu. Mengubah identitas, itu kedengarannya berat banget. Apa kita harus melakukan semacam operasi kepribadian gitu? Atau ada cara yang lebih simpel? Soalnya ini kedengarannya mustahil buat kebanyakan orang. Pertanyaan bagus. Justru sebaliknya, caranya sangat sederhana tapi dampaknya permanen. Coba kita lihat bedanya ya. Bayangin ada 2 orang ditawarin rokok. Oke. Orang pertama, yang fokusnya ke hasil, mungkin akan bilang, maaf, saya lagi mencoba berhenti merokok. Apa yang tersirat dari kalimat itu? Bahwa dia masih mengidentifikasi dirinya sebagai seorang perokok. Yang lagi berjuang. Perjuangannya ada di situ, di dalam kalimatnya. Iya, ada kata mencobanya. Persis. Sekarang bandingkan sama orang kedua, yang fokusnya ke identitas. Dia akan jawab, maaf, saya bukan perokok. Wah, beda banget. Rasakan bedanya. Itu bukan lagi soal perjuangan, itu pernyataan fakta tentang siapa dirinya. Tujuannya bukan membaca satu buku, tapi menjadi seorang pembaca. Tujuannya bukan lari maraton, tapi menjadi seorang pelari. Ini ide yang sangat kuat sih, karena perilaku yang nggak sejalan sama identitas kita itu nggak bakal bertahan lama. Nggak akan. Kalau Anda nggak melihat diri Anda sebagai orang yang rapi, ya mungkin bisa maksa bersih-bersih seminggu. Tapi akhirnya balik lagi. Jadi pertanyaannya, gimana cara kita ngebangun identitas baru ini? Kan nggak bisa cuma jentikin jari terus bilang, mulai hari ini saya adalah seorang atlet. Tentu nggak bisa. Prosesnya justru dibalik. Identitas baru itu nggak muncul dari keyakinan, tapi dari bukti. Dari bukti, maksudnya? Clear menggambarkannya dengan proses 2 langkah. Pertama, putuskan Anda mau jadi orang seperti apa. Definisikan dengan jelas. Bukan, saya ingin punya badan bagus, tapi saya adalah tipe orang yang tidak pernah melewatkan jadwal latihan. Oke, punya definisi yang jelas. Langkah kedua? Langkah kedua, buktikan identitas itu pada diri Anda sendiri dengan kemenangan-kemenangan kecil. Nah, disinilah konsep vote atau suara masuk. Vote, oke. Setiap tindakan yang Anda ambil adalah satu suara untuk tipe orang yang Anda inginkan. Pergi ke gym pas lagi males, itu satu suara buat identitas atletis. Menulis satu paragraf waktu lagi buntu, itu satu suara buat identitas penulis. Menolak gorengan adalah satu suara untuk identitas orang yang sehat. Dan yang menarik, kita nggak perlu suara bulat buat menang kan?
cuma butuh mayoritas. Tepat. Kalau sesekali bolos latihan atau makan junk food, ya nggak apa-apa. Selama mayoritas suara kita konsisten. Lama-kelamaan, bukti ini numpuk dan otak kita mulai benar-benar percaya. Oh, ternyata saya memang tipe orang seperti ini. Jadi kita menjadi orang baru lewat tindakan-tindakan kecil yang berulang. Betul sekali. Oke, mindsetnya adalah jadi pelari bukan cuma lari maraton dan kita buktikan dengan vote tiap hari. Tapi kalau kita belum pernah lari sama sekali, gimana cara ngasih suara pertama? Nah, disinilah kerangka praktis dari Clear jadi sangat berguna. 4 hukum perubahan perilaku. Benar. Setelah kita punya mengapanya, yaitu identitas, dan apanya, yaitu sistem, ini adalah bagaimananya. Clear membedah setiap kebiasaan ke dalam siklus 4 langkah. Apa aja tuh? Cue, craving, response, dan reward. Dari sini, dia merumuskan 4 hukum praktis buat membangun kebiasaan baik. Mari kita bedah satu-satu. Hukum pertama, make it obvious atau jadikan terlihat. Intinya gini, lingkungan kita itu seringkali lebih berpengaruh daripada motivasi. Jadi, desain lingkungan Anda biar isyarat kebiasaan baiknya kelihatan jelas. Contohnya gimana? Kalau Anda mau rutin minum vitamin, jangan simpan di laci obat yang ketutup. Letakkan botolnya persis di sebelah sikat gigi Anda. Sesuatu yang pasti Anda lihat tiap pagi. Atau kalau mau lebih sering baca, jangan taruh bukunya di rak paling atas. Taruh satu buku di atas bantal. Susah buat diabaikan. Oke, masuk akal. Hukum kedua, make it attractive atau jadikan menarik. Betul. Hukum ini manfaatin fakta bahwa kita lebih terdorong ngelakuin sesuatu yang kita antisipasi bakal menyenangkan. Salah satu tekniknya namanya temptation bundling. Menggabungkan godaan. Iya, caranya pasangkan tindakan yang ingin Anda lakukan dengan tindakan yang perlu Anda lakukan. Oh, kayak saya cuma boleh dengerin podcast favorit saya pas lagi olahraga, gitu ya? Tepat. Atau saya cuma boleh nonton episode terbaru serial Netflix setelah saya selesai beresin email kerja. Anda jadi mengaitkan kenikmatan dengan kebiasaan baru yang lagi dibangun. Cerdas banget. Lanjut hukum ketiga, yang kayaknya favorit banyak orang nih. Make it easy atau jadikan mudah. Ini tentang mengurangi gesekan. Semakin gampang sebuah kebiasaan dimulai, semakin besar kemungkinannya buat dilakuin. Disinilah aturan 2 menit berperan. Aturan 2 menit. Waktu memulai kebiasaan baru, skalakan jadi sesuatu yang bisa dilakuin kurang dari 2 menit. Saya coba ini buat mulai push up. Aturannya, cukup lakuin 1 push up aja. Kedengarannya konyol, tapi setelah ngelakuin 1, seringkali otak saya mikir, tanggung tambah 9 lagi. Nah, itu dia. Triknya berhasil karena menghilangkan beban mental buat memulai. Mau baca buku, targetnya bukan 1 bab, tapi cukup baca 1 halaman. Mau meditasi, cukup duduk dan atur napas selama 1 menit. Persis. Tujuannya bukan langsung bikin kebiasaan sempurna, tapi menguasai seni untuk memulai. Dan yang terakhir, hukum keempat, make it satisfying atau jadikan memuaskan. Ini penting, karena otak kita kan suka kepuasan instan. Betul. Masalahnya, banyak kebiasaan baik imbalannya tertunda. Hasil olahraga baru terasa beberapa bulan lagi. Manfaat nabung baru terasa bertahun-tahun lagi. Nggak cocok sama otak kita yang maunya serba instan. Makanya kita perlu meretas sistem ini. Beri diri Anda imbalan kecil, segera setelah selesai. Misalnya, setiap selesai olahraga, langsung tandai kalender pakai spidol merah besar. Melihat deretan tanda silang itu ngasih kepuasan visual langsung. Oke, jadi rumusnya adalah jadikan terlihat, jadikan menarik, jadikan mudah, dan jadikan memuaskan. Dan kerangka ini bisa kita balik total buat ngilangin kebiasaan buruk kan? Tentu, balik aja semuanya. Mau berhenti scrolling media sosial, balik hukum pertama, make it invisible, buat jadi tak terlihat. Hapus aplikasinya, simpan ponsel di ruangan lain. Balik hukum kedua, make it unattractive, buat jadi tak menarik. Ya, fokus ke dampak negatifnya. Waktu kebuang, cemas, perbandingan sosial. Balik hukum ketiga, make it difficult, buat jadi sulit. Tambahin rintangan, misalnya logout dari semua akun, pakai password yang rumit. Dan balik hukum keempat, make it unsatisfying, buat jadi tak memuaskan. Mungkin pakai aplikasi yang ngeblokir akses setelah waktu tertentu. Biar jadi jengkel, bukan puas. Kerangka ini benar-benar kayak pisau Swiss Army buat rekayasa perilaku ya. Mari kita tarik benang merahnya. Jadi menjawab pertanyaan awal Anda,
Kenapa buku ini berhasil? Karena Clear ngasih peta yang lengkap. Pertama, keberhasilan itu produk dari kebiasaan harian, bukan transformasi drastis sekali seumur hidup. Jadi sabar. Kedua, lupakan sejenak garis finish dan jatuh cintalah sama prosesnya. Fokus pada sistem yang Anda jalankan. Ketiga, dan ini yang paling dalam, perubahan yang bertahan lama adalah perubahan identitas. Tujuan Anda bukan melakukan sesuatu, tapi menjadi seseorang. Ingat, setiap tindakan Anda adalah suara untuk diri Anda di masa depan. Dan terakhir, semua itu nggak akan jalan tanpa kerangka praktisnya. Gunakan 4 hukum perilaku, jadikan yang baik itu mudah dan menyenangkan, dan jadikan yang buruk itu sulit dan menyebalkan. Ada kutipan yang merangkum semuanya dengan indah. Gimana tuh? Kebiasaan kecil tidak sekedar menambah, mereka melipat gandakan. Itulah kekuatan dari Atomic Habits. Perubahan kecil, hasil yang luar biasa. Wow. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. James Clear mengajarkan bahwa setiap tindakan adalah sebuah suara untuk identitas masa depan Anda. Pertanyaannya, hari ini, suara seperti apa yang akan Anda berikan? Terima kasih sudah menyimak pembahasan Atomic Habits kali ini. Sampai jumpa di pembahasan buku inspiratif selanjutnya. Tetaplah belajar dan teruslah bertumbuh. Salam, Rangkumin.